10 tahun pun berlalu. Imam tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dan menjadi seorang santri di sebuah pondok pesantren di desanya. Wahyu sendiri memilih pergi merantau ke kota untuk mencari pengalaman. Mumun sudah menikah dengan pemuda dari tetangga sebelah. Sedangkan Aini pergi ke luar negeri menjadi seorang TKW. 4 sekawan ini sudah menjalankan hidup masing-masing. 10 tahun, kini desa mereka sudah tak sepi lagi. Jalan-jalan perdesaan sudah halus beraspal. Lampu penerangan sudah ada di mana-mana. Banyak bangunan yang berjejer di pinggiran jalan. Surau yang menjadi tempat mengaji mereka dahulu dengan ornamen ukiran Jawa yang modern. Imam memutuskan tetap tinggal di desanya untuk membantu kedua orang tuanya menjadi peternak kambing. Selain kesibukannya menjadi peternak kambing, Imam juga seorang guru ngaji, menggantikan Pak Ustadz Rohmat yang kini sudah lanjut usia. Meskipun sudah bertahun-tahun, tapi Imam dan teman-temannya tak bisa melupakan pengalaman mereka tentang misteri rumah Pak Hadi. Meski desa mereka banyak perubahan, ada satu tempat yang masih berdiri dengan sejuta misteri. Tempat itu adalah rumah Pak Hadi. Bangunan yang sudah mulai lapuk dan ditumbuhi semak belukar itu dibiarkan terbengkalai. Tak jarang warga selalu diteror arwah Lisa yang dengan sengaja menampakkan diri. Lisa selalu terlihat dari balik jendela dan bermain ayunan. Suatu hari, datanglah ibu-ibu berhijab. Ibu-ibu sangat bersahaja dan sopan santun. Ibu itu tampak mondar-mandir di depan rumah Pak Hadi. Tutur katanya yang lembut dapat dipastikan kalau ibu itu bukan dari kalangan orang biasa. Saat itu Imam kebetulan lewat di depan rumah Pak Hadi. "Mencari siapa, Bu?" tanya Imam dengan penuh rasa penasaran. Ibu itu memberikan sebuah alamat, dan benar saja, alamat rumah itu adalah rumah Pak Hadi. Imam kemudian mengajak ibu itu untuk mampir ke rumahnya, karena dia tahu akan ada kisah yang panjang mengenai misteri rumah Pak Hadi. Kedua orang tua Imam menjamu ibu tersebut di rumah dengan baik. Ibu yang dikenal dengan nama Bu Naning itu mengawali obrolan dengan menanyakan keberadaan penghuni rumah angker itu. "Mereka sudah lama meninggal, Bu." Jawaban Ibu Iman sangat mengejutkan Bu Naning sambil menunjukkan foto
Yang ternyata foto itu adalah foto Lisa dan Pak Hadi. Mereka anak dan suami saya, Bu. Sambil menangis terisak-isak, Bu Naning meratapi kisah tragis yang dialami oleh keluarganya. Bu Naning kemudian mempertanyakan penyebab kematian anak dan suaminya kepada imam. Sebelum menjawabnya, imam pun menjemput Ustadz Rohmat yang dinilai dapat menjawab secara detail kematian Pak Hadi. Di ruang tamu sederhana itulah mereka berkumpul untuk menceritakan segala misteri yang ada di dalam rumah Pak Hadi. Misteri yang belum pernah ada jawabannya sampai sekarang. Dengan mengangguk, seolah Bu Naning mengetahui segala kejadian-kejadian aneh pada suaminya sewaktu hidup. Setelah menghela nafas panjang, Bu Naning menceritakan hidup rumah tangganya bersama Pak Hadi dulu. Sebenarnya ini adalah sebuah aib dalam keluarga, tapi Bu Naning harus meluruskan dan memberikan sebuah klarifikasi perihal misteri di balik rumah Pak Hadi. Dulu, sekitar 25 tahun yang lalu, keluarga Pak Hadi dan Bu Naning adalah seorang pedagang buah di pasar. Ekonomi pas-pasan dan serba kekurangan, jauh dari kata kaya raya. Suatu hari, Pak Hadi pamit kepada Bu Naning agar diizinkan pergi mencari hutangan untuk modal usahanya. Lisa yang saat itu masih berusia 2 tahun terpaksa ditinggalkan oleh ayahnya untuk beberapa hari. Sebenarnya keputusan Pak Hadi itu kurang disetujui oleh istrinya. Pergi kemana dan hutang ke siapa, Bu Naning tak pernah diberitahu oleh Pak Hadi. 2 minggu pun berlalu. Pak Hadi pulang dengan membawa uang 1 koper. Antara senang dan aneh, Bu Naning selalu bertanya-tanya, siapa orang yang sudah baik hati meminjami uang sebanyak itu. Sementara Pak Hadi selalu menutupi setiap kali Bu Naning bertanya. Kini, dengan modal yang banyak, Pak Hadi dapat memperluas dagangannya. Bahkan kini Pak Hadi sudah mempunyai 4 cabang toko buah yang tersebar di kotanya. Pundi-pundi uang pun mulai terkumpul. Rumah mewah dan beberapa mobil menjadi saksi kesuksesan Pak Hadi. Meski Pak Hadi membangun rumah dengan beberapa kamar, ada 1 kamar yang tak diperbolehkan siapa saja untuk masuk, termasuk Bu Naning istrinya sendiri. Bukan tak diperbolehkan masuk saja, bahkan Pak Hadi sering mengganti kembang kandil setiap 3 hari sekali di kamar rahasia tersebut. Untuk apa Bu Naning tak tahu pasti. Keanehan-keanehan perilaku ditunjukkan dengan sikapnya yang mulai kasar kepada Bu Naning. Seolah ada rahasia yang disembunyikannya. Sikap tak wajar selalu ditunjukkan setiap malam Jumat Kliwon. Pak Hadi tak pernah tidur 1 kamar dengan Bu Naning. Suaminya itu lebih memilih tidur sendirian di kamar rahasianya. Bu Naning hanya mencium bau kembang kandil yang begitu menusuk hidung setiap malam Jumat Kliwon. Hingga suatu hari, Pak Hadi berangkat umroh bersama adiknya. Hal itu tentu sangat disetujui oleh Bu Naning. Tapi keanehan pun muncul setelah Pak Hadi pulang dari umroh. Tubuhnya lebam penuh luka bakar di sekujur tubuhnya. Hal itu membuat kepanikan Bu Naning, karena menurut dokter, Pak Hadi mengidap suatu penyakit aneh yang tak ada di ilmu kedokteran. Bu Naning dibuat bingung, tak tahu lagi siapa yang bisa dihubungi, dan jalan satu-satunya adalah menelpon adik Pak Hadi, berharap ada jalan keluar untuk penyakit suaminya. Akhirnya mereka berdua pun bertemu. Di sela obrolan, tiba-tiba, "Oh, pesugihan?" kata-kata itu keluar dari mulut Bu Naning. Yang menurut cerita adik iparnya itu,
Pak Hadi mencari pesugihan. Dia rela berhubungan dengan bangsa jin demi sebuah kekayaan. Bu Naning masih begitu syok mendengar cerita adik iparnya itu. Dia tak menyangka harta yang selama ini dinikmati adalah harta haram. Adik iparnya juga mengatakan kalau Pak Hadi harus melayani nafsu jin tersebut di waktu-waktu tertentu dan memberikan sesajen berupa kembang kantil. Tubuh Buning tampak gemetaran. Kakinya seolah tak kuat lagi menumpang segala ujian hidupnya. Kenapa kamu merahasiakannya dariku, Dek? Mungkin jin itu tak terima kalau Mas Hadi dekat sama Allah, Mbak, kata adik iparnya. Sambil terisak, Bu Naning menyalahkan adik iparnya yang tak berterus terang. Dengan dalih berjanji, adik iparnya membela diri. Terus, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bu Naning. Atas saran adik iparnya, akhirnya Bu Naning mendatangkan guru spiritual. Guru spiritual itu pun mengatakan kalau Pak Hadi bisa sembuh asal Pak Hadi harus berjanji mau meninggalkan segala ritual-ritual yang menyesatkan. Tapi dengan resiko mereka akan jatuh miskin kembali. Bu Naning pun menyetujuinya, dan Pak Hadi pun berjanji akan meninggalkan segala kemusyrikannya itu. Akhirnya Pak Hadi pun sembuh atas ridho Allah dan bantuan guru spiritual. Tapi janji hanyalah janji. Janji tercipta bukan untuk ditepati, melainkan untuk diingkari. Kini Pak Hadi kembali musyrik dengan bisikan setan. Diam-diam, Pak Hadi masih melakukan ritual-ritual pemanggilan jin tersebut. Dia belum siap menjadi miskin lagi. Jin itu akan kembali memberi pundi-pundi uang dengan syarat mau menumbalkan Lisa anaknya. Tanpa dipikir panjang, Pak Hadi pun menyetujui tanda perjanjian dimulai lagi. Di sisi lain, Bu Naning yang tahu akan kebusukan suaminya marah besar kepada Pak Hadi. Dia mengucap akan mengobrak-abrik tempat ritual tersebut. Pertengkaran hebat pun dimulai. Setelah mendengar cerita Bu Naning, kini baru diketahui jawaban keangkeran rumah tersebut. Yang diketahui rumah tersebut adalah hasil persekutuan manusia dengan bangsa jin. Maka tak hayal sering terjadi penampakan-penampakan makhluk gaib dan tak kasat mata. Bu Naning harus ikhlas dan legowo. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.